Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Sahabat Medis. Sudah lumayan lama ya ini kita nggak update video. Gimana nih teman-teman kabarnya? Masih tetap semangat kan para pejuang CPNS tahun ini? Di video kali ini kita akan membahas mengenai tahapan-tahapan seleksi CPNS. Jadi buat teman-teman yang baru pertama kali mengikuti seleksi CPNS tahun ini, teman-teman wajib banget untuk nonton video ini sampai selesai. Dan buat teman-teman yang baru mampir di channel ini, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Pada seleksi CPNS ini, tahapan pertama yang harus teman-teman lalui adalah tahapan seleksi administrasi. Meskipun terlihat sederhana, tapi pada tahapan ini lumayan banyak peserta yang digugurkan. Jika kita lihat pada seleksi CPNS tahun lalu, yaitu untuk formasi tahun 2019, ada lebih dari 900.000 peserta yang gugur pada tahap ini. Hal ini dikarenakan kebanyakan dari mereka tidak memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan oleh formasi atau instansi yang dilamar. Berikut ini adalah beberapa tips yang bisa teman-teman terapkan agar lolos pada seleksi administrasi ini. Yang pertama, pastikan NIK dan nomor KK teman-teman sudah terdaftar pada Dukcapil. NIK dan nomor KK ini akan teman-teman butuhkan ketika teman-teman membuat akun di SSCN. Kemudian tips yang kedua, pastikan kualifikasi teman-teman sesuai dengan apa yang dipersyaratkan instansi. Bila kualifikasi teman-teman tidak sesuai, jangan coba-coba untuk melamar di instansi atau formasi tersebut, tapi coba cari informasi lagi untuk melamar di instansi atau formasi yang lain, yang mana kualifikasi tersebut sesuai dengan kualifikasi yang teman-teman miliki. Sebagai contoh, ada formasi perawat terampil dengan kualifikasi pendidikan D3 keperawatan. Akan tetapi, ijazah yang teman-teman miliki adalah S1 keperawatan. Meskipun sama-sama jurusan keperawatan, tetapi apabila teman-teman memaksakan diri melamar di formasi ini, besar kemungkinan teman-teman akan digugurkan. Contoh lain, apabila teman-teman merupakan lulusan dengan predikat cum laude dari perguruan tinggi yang terakreditasi B, dan teman-teman ingin mencoba melamar pada formasi cum laude, besar kemungkinan teman-teman akan gugur karena untuk melamar pada formasi cum laude ini harus merupakan lulusan dengan predikat cum laude dari perguruan tinggi yang terakreditasi A. Kemudian kita masuk ke tips yang ketiga, yaitu teliti dalam mengisi form pendaftaran. Pastikan semua data yang teman-teman isi pada form pendaftaran ini sudah sesuai dengan dokumen-dokumen yang akan teman-teman unggah nanti. Kemudian yang keempat, pastikan dokumen yang teman-teman unggah sudah sesuai. Biasanya buat teman-teman yang akreditasi prodinya tidak tercantum dalam ijazah, teman-teman akan diminta untuk mengunggah sertifikat atau bukti akreditasi. Dan biasanya yang diminta adalah akreditasi pada saat teman-teman lulus. Jadi bukan akreditasi terbaru dari kampus teman-teman ya. Setelah teman-teman dinyatakan lolos pada seleksi administrasi, teman-teman akan masuk ke tes SKD atau seleksi kompetensi dasar. Pada tes ini, teman-teman akan diminta untuk mengerjakan 100 soal dalam waktu 90 menit dengan sistem CAT. Yang diujikan nanti akan meliputi 3 materi utama, yaitu TWK, TIU, dan TKP. Tantangan di sini, teman-teman harus mencapai passing grade untuk bisa lolos ke tahap berikutnya. Pada tahun 2019 kemarin, ada perubahan passing grade di mana yang semula TWK 75 menjadi 65 dan TKP yang sebelumnya 143 menjadi 126 poin. Jadi ini nanti meskipun teman-teman misalnya mendapatkan nilai yang sangat tinggi di SKD, tetapi apabila salah satu poinnya ini ada di bawah passing grade, teman-teman tetap tidak bisa lanjut ke tahap berikutnya. Kemudian tantangan kedua adalah teman-teman harus masuk rankingan minimal 3 kali jumlah formasi. Jadi misalnya formasi yang teman-teman lamar ada 1 formasi jabatan, paling tidak nilai SKD teman-teman nanti harus masuk peringkat 3 besar agar bisa lanjut ke tahap berikutnya. Untuk sekarang ini, untuk mendapatkan nilai yang tinggi di SKD ini sudah lumayan mudah ya teman-teman, karena banyak sekali platform yang menyediakan bimbingan belajar untuk persiapan SKD ini. Salah satu yang kita rekomendasikan adalah CPNS Mastery, salah satu platform yang sudah terbukti
Pada tahun kemarin, ratusan dari membernya lolos seleksi CPNS karena belajar di platform ini. Apabila teman-teman gabung di platform ini, teman-teman akan mendapatkan yang pertama, rangkuman materi, yang kedua, paket soal, yang ketiga, paket tryout dengan sistem CAT di mana soal-soal yang diujikan ada lebih dari 1000 soal. Kemudian teman-teman juga akan mendapatkan fasilitas mentoring via grup Telegram dan juga mentoring via Zoom. Untuk mentoring via Zoom ini khusus untuk paket platinum. Kemudian ada juga kumpulan FR, serta ada gratis update berkala. Jadi apabila teman-teman bulan ini gabung di CPNS Mastery, apabila bulan depan ada update materi atau soal, teman-teman sudah tidak perlu bayar lagi. Untuk cara gabung dan link pendaftarannya akan kita taruh di deskripsi video ini. Oke, kembali ke materi video ini. Setelah teman-teman dinyatakan lolos seleksi kompetensi dasar atau SKD, teman-teman akan masuk ke seleksi kompetensi bidang. Apabila teman-teman mendaftar di instansi daerah, biasanya sistem SKB-nya sama seperti SKD, yaitu mengerjakan soal dengan sistem CAT selama 90 menit. Tetapi apabila teman-teman mendaftar di kementerian, selain ada metode SKB melalui CAT, ada juga metode lain seperti wawancara, psikotes, tes fisik, dan lain-lain. Pada SKB ini tidak ada sistem passing grade, jadi berapapun nilai teman-teman akan tetap dihargai. Untuk ketentuan kelulusannya, akan diambil nilai terbaik dari hasil integrasi nilai SKD dan SKB. Setelah teman-teman dinyatakan lolos hasil integrasi SKD dan SKB, teman-teman akan masuk ke tahap pemberkasan. Pada tahap ini, teman-teman akan diminta mengumpulkan dokumen-dokumen. Yang pertama, semua dokumen pendaftaran yang teman-teman unggah pada saat seleksi administrasi. Kemudian SKCK, kemudian surat keterangan sehat jasmani, surat keterangan sehat rohani, dan surat keterangan bebas narkoba. Bila semua dokumen-dokumen teman-teman sudah sesuai, akan dilakukan pengusulan NIP dan pembagian SK pada instansi masing-masing. Oke, sementara cukup sekian untuk video kali ini. Semoga video singkat ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video berikutnya.